Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Selamat datang di Roadshow EduFair Palu 2021. Yeay, tepang semuanya. Perkenalkan, nama saya Arifa Dua Firanda, biasa dipanggil Jawa, dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Zara dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Nah, Kak Dawa, sebelum memulai acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Kedawa, saya lihat-lihat ini di room Zoom sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang bergabung. wah banyak sekali ya. Bener banget, ada banyak anak SMA yang mempunyai motivasi kuat untuk masuk perguruan tinggi nih. Hebat-hebat. Ya udah, kita langsung sapa aja ya. SMA apa aja yang telah bergabung di Zoom pada sore hari ini? Ada SMA Al-Azhar Palu. Yeay. Ada SMA Al-Khairat Palu. Wow. Terus ada SMA 4 Palu. Ada SMA 1 Palu. Yeay. Salam nih. SMA 2 Sigi. Wow, ada SMA 7 Sigi. Jauh ya. Ada SMA 4 Sigi. Dan tak kalah jauh juga nih, ada SMA 1 Banawa. Yeay. Terus ada Man Insan Cendikia. Apalagi nih Kak Dawa, bisa disapa lagi SMA-SMA yang telah bergabung? Nah, ada SMA yang tak kalah jauh juga dari SMA 4 Poso. Yeay, jauhnya. SMA 5 Palu, ada SMA 6 Palu, SMA 7 Palu, ada Mandal Palu, SMK Kristen BK Palu, ada SMK 6 Palu, ada SMK Al-Khairat Palu, SMK 4 Palu, SMK 2 Palu, dan SMK 3 Palu. Wah, banyak sekali partisipasinya ya. Tangan semuanya. Semoga para semangat untuk mendengar materi-materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kece EduFair Palu 2021. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita mulai acara. Nah, Kak Zara apa kabar ya selama pandemi ini? Baik, cuman kayak pandemi ini kayak gabut begitu juga ya. Cuman karena ada acara EduFair ini, para kakak-kakak yang sudah masuk perguruan tinggi bisa memberikan informasi nih kepada adik-adik. Iya. Terus Kak Dawa, selama pandemi ini kan gabut ya, jadi saya tuh scroll Twitter, terus lagi banyak sekali informasi LTMPT yang masuk. Ya, betul banget kan. Jadi menurut Kak Dawa, nanti di breakout room kita bakal dengar materi apa aja nih? Nah, di breakout nanti kita akan mendengarkan materi tentang perbedaan PT, jalur masuk, beberapa tips and trick. Nah, kali ini harus catat ya beberapa tips-tipsnya, penting banget nih. Betul sekali. Tidak terasa ya, padahal tahun lalu kita itu yang nonton kakak-kakak untuk memberikan materi. Tahun lalu itu kayak kakak-kakaknya itu ke sekolah-sekolah gitu dan Iya, seru. Terus kayak semangat sekali kita lihat karena pakai alma mater gitu kan. Tapi sayang sekali tahun ini harus online. Iya, tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat karena di sini kalian akan diberikan materi dari kakak EduFair di breakout room masing-masing. Ya, jangan lupa dicatat ya nanti. Nah, saya juga ingat kemarin Kak Zara, kayaknya baru kemarin ya kakak EduFair itu datang ke sekolah-sekolah buat roadshow. Sekarang kan saya tuh dan Kak Zara tuh udah jadi panitia EduFair. Wah, senang sekali bukan? Apalagi sudah pakai alma mater sendiri. Kan keren. Jadi dulu tuh kayak disosialisasikan bagaimana cara masuk perguruan tinggi, jalur-jalur yang apa saja, tips dan trik. Terus pada masa-masa kelas 12 itu masa deg-degan. Nah, betul sekali. Karena daftar-daftar SNMPTN, SBMPTN. Iya. Pokoknya meledak otak. Tapi tidak. Karena saya selalu semangat pada kelas 12. Aduh, kelas 12 itu campur aduk ya. Mau istirahat tapi teman-teman belajar kan. Mau nongki-nongki tapi teman-teman pada belajar. Kayak bingung kita kan. Tapi
uh, kelas 12 yang harus penting itu kita harus update informasi. Iya, betul. Jangan lupa scroll itu, LTMPT. Tapi update informasinya harus yang benar banget. Jadi jangan ragu untuk dapat informasi dari kakak-kakak Edufair karena itu pasti sudah disaring dan diberikan materi yang terbaik deh untuk adik-adik kelas 12. Nah, tentu saja. Nah, kalian juga beruntung banget nih yang ikut roadshow kali ini karena kalian dapat materi dan info-info yang valid sekali mengenai perkuliahan. Oke. Nah, Edufair Palu 2021 ini berjalan lancar berkat kerja keras panitia dan dukungan para sponsor. Nah, betul. Nah, sponsor Edufair Palu 2021 ini ada Cafe Gawa, ada Our Drink and Food, dan Mr. Agri Untat. Nah, sekilas info nih, Our Drink and Food itu salah satu minuman yang belum lama buka di Kota Palu. Nah, Kadawa Drink and Food ini merupakan produk lokal loh. Wow, hebat ya. Dan tersedia berbagai macam rasa varian. Nah, untuk harganya itu sekitaran berapa? Murah banget, cuman dari 13.000 sampai 12.000. Cocok pokoknya di kantong pelajar mahasiswa ya. Ya, betul sekali. Nah, untuk ordering and food ini, dia bukanya dari jam apa saja, itu dari Senin sampai Sabtu, dari jam 11 sampai 11 malam. Lama ya? Oh, lama. Dan hari Minggu dari jam 5 sore sampai 11 malam juga. Wah. Nah, selanjutnya ada sponsor itu, ada Eat Burgery, yang dimana Eat Burgery merupakan salah satu jajanan burger yang belum lama buka di Kota Palu. Nah, bedanya Eat Burgery ini dengan burger-burger yang lain itu, burger di Eat Burgery menggunakan daging olahan asli dan sausnya yang menggugah selera. Wow. Dibayangkan itu jadi ngiler kan? Nah, untuk adik-adik yang ingin mencoba Eat Burgery ini bisa datang di booth-nya Eat Burgery di JCC Palu dan bisa cek Instagramnya di @eat.burgery. Nah, untuk menu-menunya ada 3 nih, ada 2. Yang pertama ada original cheeseburger seharga 27.000, ada egg cheeseburger seharga 30.000 serta ada jual Coca-Cola juga. Wow. Jadi itulah sponsor-sponsor dari Edufair Palu. Makanannya enak-enak, minumannya juga enak-enak. Langsung saja dicek Instagramnya dan jangan lupa datangi booth-nya. Oke. Nah, kakaknya ini sudah tidak sabar untuk mendengar materi. Betul-betul. Dan kakak-kakak panitia juga sudah tidak sabar untuk memberikan materi. Jangan lupa untuk dicatat dan didengar dan perhatikan baik-baik. Oke, sekarang waktunya untuk masuk ke breakout room masing-masing. Selamat mendengarkan. Yeay.
Hai teman-teman. Nah, saya hari ini mau menyapa SMA N2 Sigi, SMA N7 Sigi, SMA N4 Sigi, SMA N1 Banawa, dan Man Insan Cendikia. Nah, teman-teman, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi, gimana kalau saya, teman-teman panitia, dan kakak-kakak volunteer memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Audrey, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini ada kakak-kakak panitianya juga nih. Mungkin dari kakak panitianya boleh memperkenalkan diri dulu, lalu dilanjutkan sama kakak-kakak volunteer ya. Halo, perkenalkan nama saya Adi Resta Farah, berasal dari Universitas Tadulako Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Terima kasih. Hai Kak, oke selanjutnya. Hai, perkenalkan nama saya Titi Misyar Ulfa, jurusan Tata Busana dari Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Hai Kak Titi. Nah, kakak-kakak volunteer yang lainnya nih, boleh memperkenalkan diri. Mungkin Kak Nawir nih. Hai teman-teman, perkenalkan aku Nawir Alamanda dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Salam kenal semuanya. Hai Kak Nawir. Terus Kak Iqbal. Halo teman-teman, kenalin namaku Muhammad Iqbal Abani, bisa dipanggil Iqbal, aku dari program studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung angkatan 2019. Salam kenal. Hai Kak Iqbal, selanjutnya nih ada Kak Aat. Ya, halo teman-teman. Saya Ron Pratama dari Universitas Airlangga. Salam kenal. Enjoy. Halo Kak Aat. Kak Fadia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadia dari jurusan Agroteknologi Universitas Tadulako angkatan 2018. Nah, selanjutnya ada Kak Nur. Halo semuanya, saya Nur Mawada dari Universitas Tadulako, jurusan Statistika angkatan 2019. Hai Kak. Nah, ini yang terakhir ada Kak Cikal nih. Kak Cikal tahun kemarin juga panitia EduFair loh teman-teman. Kak Cikal, perkenalkan diri dulu dong. Kak Cikal, mana nih Kak Cikal? Wah, Kak Cikal nih kayaknya lagi jaringannya kurang bagus teman-teman. Nah, ini kakak-kakaknya semua udah memperkenalkan diri ya. Oke, oleh karena itu, karena teman-teman udah kenal kita, langsung aja kita masuk ke agenda yang selanjutnya, yaitu sesi pemaparan. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, aku punya info penting buat teman-teman. Jadi, kakak boleh di-share nggak brosurnya? Oke, makasih Kak Fadia. Nah, jadi teman-teman semua bisa mendownload brosur dari Roadshow dan EduFair di device masing-masing. Nah, itu kan teman-teman semua udah bisa lihat ada di EduFair sendiri kita punya 5 rangkaian acara. Pertama ada EduTalk, yang kedua online tryout, yang ketiga Vir Campus, yang keempat EduMentor, dan yang kelima Roadshow. Oke, makasih Kak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya pass the mic to Kak Nawir, Kak Iqbal, dan kakak-kakak pemateri lainnya. Terima kasih atas kesempatannya Kak Audrey. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, kita mulai ya. Bisa dilanjut dulu slide-nya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas beberapa hal
Yang pertama itu ada perbedaan PTN, PTS, PTK, kemudian kita akan bahas jalur masuk, ada juga pembiayaan, ada Know Yourself, tips and trik kehidupan kuliah, dan juga kampus fair di EduFair 2021. Bisa dilanjut, Kak? Nah, yang pertama itu PTN. Apa sih PTN itu? Nah, PTN itu adalah perguruan tinggi negeri. Karena namanya negeri, maka PTN itu adalah perguruan tinggi yang di bawah naungan pemerintah. Contohnya itu kalau di Palu seperti UNTAD, Universitas Tadulako, ataupun IAIN. Kalau di tempat lain contohnya seperti di Yogyakarta ada UGM, Universitas Gadjah Mada, dan lain-lain. Nah, karena namanya negeri, maka seluruh hal yang berkaitan dengan universitas tersebut itu diatur oleh pemerintah. Contohnya seperti seleksi masuknya, pembiayaannya, dan kurikulumnya pun juga masih ada campur tangan pemerintah. Nah, PTN ini tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga ada pula PTN ini yang bernuansa agamis, contohnya seperti IAIN tadi, Institut Agama Islam Negeri, namanya masih negeri. Nah, mungkin cukup itu, bisa dilanjut dulu, Kak. Nah, selanjutnya PTS. Karena tadi ada perguruan tinggi negeri, maka ada juga pula perguruan tinggi swasta. PTS itu adalah perguruan tinggi yang diadakan oleh kementerian pihak swasta ataupun yayasan. Karena namanya swasta, maka kebijakan-kebijakan yang ada pada perguruan tinggi tersebut tidak dipengaruhi oleh pemerintah, namun diatur oleh pihak swasta itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada PTK. Apa sih PTK itu? PTK itu singkatan dari perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi yang diadakan oleh kementerian ataupun lembaga pemerintah non-kementerian. PTK ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PTK kedinasan dan PTK ikatan dinas dan PTK non-ikatan dinas. Yang pertama yang ikatan dinas. Yang ikatan dinas itu bedanya itu kalau mereka ketika lulus mereka akan langsung kerja di instansi yang menaungi sekolah tersebut. Contohnya seperti STAN. STAN itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ketika kalian misalnya kalian masuk STAN nih, terus kalian lulus. Ketika kalian lulus, kalian akan langsung bekerja di instansi STAN itu, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, kalau yang ikatan dinas ini mereka juga tidak dibebani dengan biaya kuliah dan juga mereka diberi gaji oleh instansi yang menaungi sekolah tersebut. Contohnya tadi seperti STAN. Contoh lainnya itu seperti Akpol, Akmil, PDN, dan lain-lain. Yang kedua ada PTK non-ikatan dinas. Jadi bedanya itu kalau non-ikatan dinas itu ketika mereka setelah selesai lulus, mereka tidak langsung diwajibkan untuk bekerja, melainkan mereka dibebaskan mau kerja di mana. Contohnya itu seperti Politeknik Kesehatan, Sekolah Tinggi Pariwisata, dan lain-lain. Jadi ketika mereka lulus, mereka tidak diwajibkan untuk langsung bekerja di situ pula. Pembiayaannya pun tidak gratis seperti yang ikatan dinas, tapi biasanya ada subsidi dari pemerintah. Nah, bisa dilanjut, Kak. Nah, selanjutnya kita akan membahas jalur masuk. Jalur masuk ini yang kita bahas adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri, yang umumnya ada 3, SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Yang pertama SNMPTN. SNMPTN atau yang biasa kita sebut dengan jalur undangan. Jadi jalur undangan ini hanya bisa diikuti oleh siswa yang sedang duduk di kelas 12 pada tahun 2021. Jadi sistemnya SNMPTN itu sistem perankingan atau akreditasi dengan menggunakan nilai rapor. Jadi tiap sekolah itu nanti bakal di-ranking, kemudian tergantung akreditasi sekolahnya berapa persen yang bisa ikut SNMPTN ini. Jadi saya kasih contoh ya. Contohnya itu misalnya akreditasi sekolah kalian A. Terus satu angkatan kalian yang sedang duduk di kelas 12 ini ada 100 orang. Nah, untuk sekolah yang akreditasi A itu bisa mengikuti 40% orangnya. Jadi 40% dari angkatan kalian bisa mengikuti SNMPTN itu. Jadi di ranking, kemudian karena misalnya tadi kan 100 orang satu angkatan.
Jadi ranking 1 sampai ranking 40 itu bisa mengikuti SNMPTN tersebut. Kemudian perlu dipahami bahwa kalau kalian sudah lolos SNMPTN, maka kalian tidak bisa lagi mendaftar di SBMPTN. Lolos yang dimaksud ini adalah kalian diterima di PTN-nya ya, bukan kalian masuk rankingan itu. Tapi ketika kalian sudah diterima ke PTN melalui jalur SNMPTN, maka kalian tidak bisa lagi mendaftar ke SBMPTN. Selanjutnya ada SBMPTN atau biasa kita sebut UTBK, ujian tulis berbasis komputer. UTBK itu adalah jalurnya tesnya. Jadi SBMPTN ini bisa diikuti oleh siswa SMA, MA atau SMK kelas 12 pada tahun 2021 ini ataupun lulusan tahun 2019 dan lulusan tahun 2020. Untuk materinya, materi dari UTBK itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tes potensi skolastik atau biasa kita sebut dengan TPS. Kemudian ada pula TKA, tes pengetahuan akademik. Yang pertama TPS itu berfungsi untuk mengukur kemampuan kognitif para siswa. Contohnya seperti kemampuan menghitung, kemampuan memahami bacaan, kemampuan analisa masalah, dan lain-lain. Kalau yang TKA tadi itu lebih ke arah ke materi yang diajarkan di sekolahnya. Kemudian untuk UTBK itu terbagi menjadi 3 kelompok ujian. Yang pertama ada Saintek, yang kedua Sosum, yang ketiga campuran. Nah, untuk yang Saintek itu materi ujiannya tadi ada TPS sama TK Saintek. TK Saintek itu isinya ada matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan untuk yang TKA Sosum itu terbagi menjadi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian untuk UTBK sendiri itu berbayar ya, jadi tidak gratis. Untuk biayanya itu 200.000 untuk kelompok ujian Saintek, sedangkan Saintek dan Sosum. Sedangkan jika kalian mengambil kelompok ujian campuran yaitu Saintek dan Sosum, maka biayanya itu 300.000. Nah, jalur terakhir untuk masuk PTN itu ada mandiri. Mandiri ini adalah alternatif lain jika kalian belum lolos ke PTN melalui jalur SNMPTN ataupun SBMPTN. Nah, perlu dipahami bahwa mandiri ini tidak dikontrol oleh terpusat begitu, karena mereka diatur oleh PTN-nya masing-masing. Dan juga tidak seluruh PTN membuka jalur mandiri ini. Persyaratan yang harus diikuti pun tidak sama setiap PTN. Biasanya ada yang hanya menggunakan nilai rapor ataupun nilai UTBK, ada pula yang harus mengikuti tes tulis terlebih dahulu. Nah, penerimaannya pun tidak diatur oleh pemerintah, namun ditentukan oleh PTN itu masing-masing. Nah, yang terakhir itu ada portal SSCN. Portal SSCN ini adalah portal yang digunakan untuk mendaftar di sekolah kedinasan. Nah, perlu diketahui bahwa portal SSCN ini belum ada pengumuman resminya untuk tahun 2021 bagaimana. Jadi mungkin yang akan saya jelaskan ini portal SSCN tahun-tahun sebelumnya. Yang kemudian yang mungkin mirip begitu saja. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah masuk ke web portal SSCN itu sendiri, yaitu ini sscasn.bkn.go.id. Di sana kalian mendaftar terlebih dahulu, registrasi akun, kemudian kalian isi data. Setelah kalian mengisi datanya, kemudian kalian login ke situs sekolah kedinasan yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau mendaftarnya di STAN, kalian kunjungi website STAN itu, kemudian kalian daftar login menggunakan akun yang sudah diregistrasi tadi, kemudian kalian daftar, isi data lagi, kemudian nanti ada verifikasi berkas. Setelah diverifikasi, kalian diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran. Setelah kalian membayar biaya pendaftaran, kemudian nanti kalian tinggal cetak kartu ujian. Nanti kalian kartu seleksi. Setelah kalian cetak kartu seleksi, kemudian kalian mengikuti seleksinya. Nanti ada seleksinya tergantung dari sekolah kedinasan masing-masing.
Nah, mungkin cukup itu, bisa lanjut lagi, Kak. Nah, ini adalah timeline SNMPTN 2021. Mungkin bisa di screenshot ataupun dicatat. Ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, jadi jangan terlalu terpacu sama jadwal-jadwal ini. Nah, alurnya bisa kalian lihat. Pertama itu registrasi terlebih dahulu. Setelah kalian registrasi, penetapan siswa yang eligible itu oleh sekolah. Itu yang saya jelaskan tadi, yang perankingan, berapa persen dari sekolah yang bisa ikut. Kemudian ada pengisian PDSS, itu pengisian data sekolah dan siswa. Kemudian pendaftaran SNMPTN. Nah, pendaftaran ini kalian pilih program studi mana yang kalian mau ambil di universitas mana. Setelah itu kalian pengumuman, kemudian daftar ulang. Daftar ulang ini tergantung PTN masing-masing. Kalau sudah dicatat atau di screenshot bisa dilanjut lagi, Kak. Nah, ini timeline UTBK SBMPTN 2021. Pertama kalian registrasi terlebih dahulu, kemudian kalian daftar untuk UTBK-nya, mau ambil sesi mana, di mana, kalian tentukan sendiri. Kemudian kalian pilih juga nih prodinya apa, program studi apa yang kalian mau ambil di universitas mana. Setelah itu kalian ikut tesnya, kemudian pengumuman. Nah, bisa dilanjut lagi, Kak. Nah, selanjutnya ada pembiayaan. Yang pertama, beasiswa. Beasiswa ini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, beasiswa penuh, full scholarship, itu ditanggung semuanya. Yang kedua ada beasiswa parsial, beasiswa sebagian. Jadi yang ditanggung cuma sebagian. Misalnya biaya hidup kalian ditanggung, tapi biaya kuliah bayar sendiri atau sebaliknya. Nah, beasiswa ini macam-macam ya. Jadi banyak. Kalian nggak perlu takut kalau misalnya takut karena masuk PTN nanti mahal biayanya. Jangan takut gitu. Soalnya beasiswa ini banyak. Kalian tinggal cari-cari aja. Contohnya itu seperti beasiswa KIP, beasiswa unggulan, beasiswa kampus, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada BKT dan UKT. BKT itu adalah biaya kuliah tunggal, di mana biaya kuliah tunggal itu adalah keseluruhan biaya operasional kampus. Jadi seluruh biaya operasional itu digabung jadi satu, itulah BKT. Sedangkan kalau yang UKT ini adalah uang kuliah tunggal. Jadi UKT ini adalah BKT tadi dibagi, dilebur menjadi 8 semester. Dan penentuan UKT ini juga tergantung dengan kondisi ekonomi orang tua mahasiswa. Jadi kebanyakan kampus itu menggunakan sistem UKT ya, uang kuliah tunggal. Jadi apa manfaatnya UKT ini? Manfaatnya itu sebenarnya UKT ini merupakan subsidi silang. Jadi mahasiswa-mahasiswa nanti sebelum masuk itu akan ada wawancara ataupun pengisian data ekonomi orang tua. Jadi nanti penentuan UKT-nya itu tergantung dari data ekonomi orang tua tersebut. Misalnya orang tuanya PNS, jadi nanti UKT-nya itu tergantung dari penghasilan orang tua. Penghasilan orang tuanya berapa, tunjangannya berapa, anak yang ditanggung berapa. Nah, jadi itu nanti akan sesuai, UKT-nya itu akan sesuai itu semua. Nah, kalau kalian masih merasa, wah UKT-nya ini masih terlalu besar gitu, kalian bisa mengajukan lagi, nanti ada namanya banding UKT. Jadi kalian bisa mengajukan permohonan supaya UKT-nya itu bisa turun lagi gitu. Jadi nggak perlu takut kalau masuk PTN, soalnya biayanya besar gitu, nggak usah takut. Jadi soalnya zaman sekarang ini banyak beasiswa tadi, dan juga ada sistem-sistem yang memudahkan mahasiswa. Jadi jangan takut untuk karena terkendala ekonomi tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, itu nggak ada zaman sekarang ya. Oke. Mungkin cukup sekian, bisa dilanjut Kak Nawir. Ya, makasih Kak Iqbal. Nah, teman-teman, setelah teman-teman tadi tuh udah tahu ada jalur masuk apa aja di PTN dan swasta ataupun kedinasan serta jenis-jenis perguruan tinggi, selanjutnya tuh teman-teman harus mengetahui diri teman-teman itu sendiri sebelum lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Kenapa demikian? Karena dengan mengetahui diri teman-teman atau know yourself, teman-teman bisa tahu nih
aku tuh passionnya tuh seperti apa, aku tuh maunya tuh lanjut ke jenjang perkuliahan yang bagaimana, sukanya belajar apa, maunya bagaimana. Jadi teman-teman itu harus tentukan target teman-teman untuk melanjutkan pendidikan teman-teman ke jenjang berikutnya. Nah, kakak-kakak EduFair di tahun ini ada itu yang namanya kegiatan EduMentor EduFair 2021, di mana teman-teman akan akan mendapatkan kakak-kakak mentor dan adik-adiknya menjadi menti kakak-kakak mentornya yang akan membimbing teman-teman, mengarahkan teman-teman cocoknya tuh teman-teman masuknya di perguruan di jurusan apa, di tempat-tempat yang seperti apa dan lingkungan seperti apa untuk meningkatkan scale up teman-teman dari kapasitas diri teman-teman itu sendiri. Next slide. Nah, mungkin di dalam room ini atau di breakout room ini nggak ada anak SMK, tetapi kita bisa bayangkan sih ya, mungkin anak SMK juga masih bertanya-tanya nih, aduh aku tuh bingung mau masuk ke mana, apakah aku harus bekerja, apakah aku harus kuliah, dan kalaupun aku anak SMA sekalipun, aku tuh bingung melanjutkan ke jenjang seperti apa, apakah aku akan lintas jurusan, atau aku akan tetap selinier dengan jurusan aku waktu SMA. Nah, kira-kira nih bisa dapat perbandingan dengan slide berikutnya. Di slide berikutnya ini, kayak misalnya nih teman-teman di SMK, atau misalnya nggak usah teman-teman SMK ya, atau teman-teman SMK adalah jurusan akuntansi di sekolah sebelumnya. Teman-teman bisa meningkatkan kapasitas keilmuan teman-teman dengan mengambil jurusan akuntansi kembali di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sehingga teman-teman wawasan keilmuannya dapat bertambah dan menjadi individu yang baik lagi ke depannya dalam wawasan keilmuan. Atau kalau misalnya nih teman-teman SMA yang mau lanjut senangnya hitung-hitungan bisa lanjut ke akuntansi juga, atau yang senang broadcasting ada di ilmu komunikasi, atau yang senang coding ada di teknik informatika, senang desain baju, ini cocok banget nih di desain fashion, atau teknik elektro yang suka benerin sesuatu barang elektronik. Semua ini adalah keilmuan yang tentunya dapat menunjang kapasitas sumber daya manusia kita untuk meningkatkan kehidupan kita di tantangan berikutnya, teman-teman. Next slide. Nah, mungkin teman-teman bingung kan mau bekerja atau berkuliah, karena kedua hal ini tentunya menjadi dilema nih bagi anak SMA. Kedua dilema ini akan dibahas dalam 3 poin penting yang sudah kakak-kakak panitia EduFair siapkan di slide berikutnya. Nah, jika teman-teman ingin bekerja, teman-teman memiliki 3 indikator yang tentunya bisa menjadi tolak ukur saat lulus SMA nanti, di mana saat bekerja teman-teman bisa mendapatkan penghasilan, karir, dan pengalaman. Nah, jika teman-teman mendapatkan penghasilan, artinya teman-teman sudah dapat memenuhi kehidupan finansial teman-teman sendiri tanpa perlu meminta uang lagi kepada orang tua teman-teman. Nah, kemudian di penghasilan ini teman-teman juga bisa menyisipkan hasil penghasilan teman-teman untuk meningkatkan kapasitas teman-teman di jenjang perkuliahan juga sih seharusnya. Dan kemudian yang kedua ada karir. Nah, saat dunia kerja teman-teman bisa meningkatkan profesionalitas teman-teman di dunia bekerja. Tetapi kalau misalnya teman-teman menunjang karir di masa SMA, setelah lulus itu teman-teman masih memiliki tantangan-tantangan ke depannya dengan pesaing-pesaing lainnya. Dan yang ketiga adalah pengalaman. Ya, memang betul teman-teman bisa mendapatkan pengalaman lebih cepat dibanding teman-temannya yang langsung lanjut ke perguruan tinggi. Tetapi pengalaman yang cepat itu sendiri juga bisa nanti stagnan gitu loh teman-teman. Artinya pengalaman itu bisa kita dapatkan juga nanti setelah jenjang S1 atau strata 1 di perguruan tinggi nanti. Nah, selanjutnya nih di slide berikutnya untuk perbandingan antara bekerja dan kuliah. Saat teman-teman berkuliah, teman-teman mendapatkan 3 indikator atau tolak ukur lainnya, yaitu gelar, networking, dan intelijensi. Nah, untuk yang pertama nih, gelar. Pasti teman-teman misalnya teman-teman anak SMA dan jurusannya IPA. Teman-teman senang banget nih dan ingin banget menjadi seorang dokter. Tentunya teman-teman harus memiliki
memiliki gelar doktor agar dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas yang tinggi untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang passionate dengan gelar teman-teman. Sehingga saat teman-teman melamar pekerjaan nanti, teman-teman tidak diragukan lagi kredibilitas gelarnya. Karena kan ada profesi nih yang tentunya harus memiliki gelar, ada agar teman-teman dapat dipercaya bahwa teman-teman memang ahli di bidang itu. Kemudian yang kedua adalah networking. Nah, semasa kita SMA kan pasti kita juga senang berorganisasi kan ya. Begitu juga di dunia perkuliahan. Nah, networking di dunia perkuliahan ini teman-teman harus ditingkatkan lebih lagi karena skalanya juga bisa sampai nasional, bahkan internasional loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memiliki networking yang baik, tentunya teman-teman akan mudah menjalin hubungan komunikasi antara individu satu dan lainnya untuk tukar pengalaman, sharing experience lainnya, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah intelijensi. Nah, tentunya sebagai manusia yang arif dan bijaksana, meningkatkan kapasitas keilmuan kita adalah hal yang baik kan teman-teman sekalian. Jadi dengan intelijensi ini, teman-teman bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia lagi nih ke depannya, agar teman-teman tidak menjadi individu yang tertinggal, karena saat ini dunia kita makin bersaing loh teman-teman. Oke, next slide nih, Kak. Nah, jadi teman-teman, pasti kita langsung berpikiran kan, emang kenapa sih harus kuliah? Nah, dengan berkuliah, kita tentunya bisa meningkatkan sumber daya manusia untuk memenuhi tantangan-tantangan kehidupan ke depannya. Karena kita nggak bakal tahu nih tantangan kehidupannya ke depannya itu seperti apa lagi teman-teman. Saat ini saja kita dapat kejutan yang luar biasa di tahun 2020, yaitu COVID-19. Dan tentunya kita dengan berkuliah, kita bisa meningkatkan keilmuan kita misalnya di dunia kedokteran. Kenapa sih bisa ada virus COVID-19 dan semuanya itu dipelajari di dunia perkuliahan lagi? Karena semua itu lebih kompleks teman-teman. Hal yang lebih kompleks tentunya diajarkan dan dipelajari di jenjang yang tentunya lebih tinggi lagi. Karena di jenjang itu kita bisa meningkatkan taraf berpikir kita menjadi individu yang lebih matang dan lebih sempurna dalam berpikir dan bertindak. Otomatis di slide berikutnya, kita harus selalu belajar keras untuk menggapai sebuah mimpi dan cita kita. Semua yang kita inginkan itu harus diawali dengan niat, usaha, tawakal, dan berdoa teman-teman. Karena semuanya itu kita tuh harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semisal nih teman-teman ingin banget nih jadi dokter, teman-teman harus belajar mendalami materi-materi yang sudah teman-teman pelajari agar teman-teman bisa diterima di fakultas kedokteran. Dan teman-teman harus menguasai nih bagaimana cara-cara teman-teman untuk menguasai semua materi yang ada. Tentunya dengan belajar keras ini atau study hard, teman-teman bisa menggapai mimpi teman-teman dengan baik ke depannya. Nah, di slide berikutnya. Nah, perlu untuk teman-teman ketahui juga bahwasanya kehidupan kuliah dengan kehidupan SMA itu atau semasa kita sekolah itu berbeda banget teman-teman. Dimana saat kita kuliah itu cenderung terkesan lebih individualis. Orang-orangnya itu lebih kepada independen gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masih SMA biasanya tuh guru-gurunya cari kita kan kalau misalnya kita remedial. Tetapi kalau misalnya kita kuliah kadang ada dosen yang nggak mau menerima mahasiswanya yang mau remedial. Jadi kehidupan kuliah itu tentunya beda banget teman-teman dengan saat kita SMA atau sekolah lalu. Dan juga saat di kehidupan kuliah, kita itu mengatur semua jadwal perkuliahan kita sendiri. Artinya kita lebih independen lagi teman-teman. Kita mengatur bagaimana manajemen waktu kita, bagaimana manajemen kehidupan kita, baik di kuliah ataupun organisasi dan lain sebagainya teman-teman. Next slide. Jadi nih kakak-kakak EduFair 2021 menyiapkan quotes yang luar biasa untuk memotivasi teman-teman, yaitu pendidikan memang tidak menjamin kesuksesan, tetapi tanpa pendidikan kehidupan menjadi lebih sulit. Maka dari itu pemaparan yang sudah disampaikan oleh Kak Iqbal, saya dengan materi-materi yang disampaikan tadi tentunya diharapkan dapat meningkatkan motivasi teman-teman sekalian yang ada di breakout room ini. Nah, untuk itu di slide berikutnya jangan lupa datang dan ramaikan kegiatan EduFair 2021 di JCC atau di Jalan Profesor Muhammad Yamin. Ada 5 rangkaian acaranya nih, yaitu EduTalk, Online Tryout,
fair kampus, edu mentor, dan juga roadshow. Teman-teman harus datang ya, karena ada banyak partisipan kampus-kampus yang tentunya kece-kece loh, yang akan memberikan manfaat serta benefit bagi teman-teman sekalian. Untuk itu saya kembalikan ke MC, ke Audrey. Wah, makasih banget nih Kak Iqbal dan Kak Nawir atas sharingnya yang sangat luar biasa nih. Teman-teman semua udah agak sedikit tercerahkan ya, kayak perguruan tinggi swasta itu apa, perguruan tinggi negeri itu gimana, how to follow your passions, dan itu paling penting teman-teman. Nah, karena tadi kakak-kakaknya udah ngomong panjang lebar, pasti aku yakin nih teman-teman ada pertanyaan dalam hatinya kayak ini tuh gimana ya, ada hal-hal yang kurang jelas. Oleh karena itu saya akan membuka sesi tanya jawab. Nah, caranya teman-teman bertanya cukup menggunakan fitur raise hand. Nanti namanya akan saya mention, saya panggil, boleh mengaktifkan mikrofon atau ngetik di kolom chat untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman ayo ditanya. Mumpung kakak-kakaknya di sini mau banget tuh sharing. Langsung raise hand aja menggunakan fitur raise hand. Sekali lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan mengaktifkan fitur raise hand. Nanti akan saya panggil namanya, lalu boleh diajukan pertanyaan. Nah, sambil nunggu teman-teman ada yang bertanya nih deh, gimana kalau kakak-kakak di sini sharing pengalaman berorganisasinya selama di universitas itu seperti apa? Mungkin Kak Nawir boleh share nggak sih kayak organisasi apa aja yang kakak ikutin? Terus aku dengar-dengar Kak Nawir juga menerima beasiswa teman-teman. Coba Kak share dikit gimana? Oh iya teman-teman, nah karena aku nih individu yang senang berorganisasi juga, jadi aku ikut dalam pendaftaran beasiswa. Alhamdulillah aku salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Iqbal tadi, ada banyak sekali beasiswa. Nah, tetapi kalau untuk beasiswa Bank Indonesia itu bisa didapatkan nanti teman-teman semester 4 gitu loh. Jadi di awal-awal perkuliahan teman-teman mungkin kayak dibayarin, entah mau bayar sendiri kah atau mau dibayarin orang tua itu bebas ya. Awalnya tuh aku bayar uang kuliahku dibayarin orang tua kan, tapi untuk semester berikutnya aku udah bisa nanggung sendiri teman-teman karena aku mendapatkan beasiswa gitu loh teman-teman. Jadi ini sangat bermanfaat banget jika kita ikut beasiswa gitu Kak Audrey. Atau kakak-kakak yang lain juga boleh sih. Iya nih, aku mau dengar dari Kak Iqbal dulu deh, terus nanti kita ke Kak Aat. Gimana Kak Iqbal pengalamannya selama berkuliah? Boleh diceritain sedikit deh, kayak kuliah tuh kayak gimana? Beda nggak sih sama SMA? Vibes-nya gimana? Dosen itu gimana? Oke, makasih Kak Audrey. Kalau aku sih kuliah ya lumayan lah menegangkan. Apalagi kan banyak dosennya itu kan dosen-dosen ngejelasin aja terus, tahu-taunya nggak nanya gitu mahasiswanya ngerti apa enggak. Jadi kita itu harus disuruh nyari sendiri gitu. Jadi dosen itu nggak bakal peduli kita ngerti apa enggak gitu. Dosen itu yang penting ngasih gitu. Tapi jadi mahasiswa itu harus nyari sendiri gitu. Itu aja sih paling. Oke, sekali lagi aku mau mengumumkan bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin mau kakak-kakaknya sharing untuk topik tertentu, boleh banget teman-teman pakai fitur raise hand ya. Nah, ini kita masih nunggu teman-teman yang lainnya. Aku mau dengar sedikit dari Kak Aat. Kak Aat, share dong ke kita pengalaman organisasi kakak tuh kayak gimana? Ya, halo teman-teman. Kalau soal organisasi sih,
ada beberapa di tingkat fakultas. Jadi kalian itu kalau mau ikut organisasi silahkan. Nah, untuk kehidupan organisasi sih pastinya pertanyaan yang paling sering muncul itu kan gimana sih cara membagi waktu antara kuliah sama organisasi, di mana di organisasi kalian ada tuntutan ataupun mungkin kepanitiaan seperti EduFair ini, di mana pada saat kepanitiaan tapi di saat yang sama juga ada UAS. Nah itu kan manajemen waktu kalian itu dicoba bagus nggak sih kayak gitu, atau mungkin kalian lebih terasah lagi untuk mengatur waktu, disiplin terhadap waktu. Nah itu sih kalau kayak kehidupan organisasi. Pasti kalau yang kayak kehidupan organisasi pada umumnya pasti teman-teman di sini juga tahu ya, mirip-mirip lah seperti mungkin OSIS ataupun organisasi eksternal lain yang teman-teman geluti seperti itu. Tapi yang perlu teman-teman ingat pada saat masa kuliah nanti itu tidak seindah yang teman-teman nonton di FTV. Jadi emang bebas, emang kuliah itu bebas. Tapi perlu teman-teman ingat lagi, bebas yang bertanggung jawab, bebas yang kalian itu tahu, oh saya harus begini, saya harus, bukan berarti bebas kalian itu bisa senang-senang senang-senang terus kayak begitu. Nah mungkin teman-teman di sini juga penasaran, mungkin bisa bertanya juga. Ini mungkin teman-teman sekalian kan ini off cam, jadi bebas saja langsung bertanya. Kita sangat buka forum, takutnya sudah selesai forum kalian punya pertanyaan. Mungkin kayak kemarin itu di Roco kita punya pertanyaan kayak rasionalisasi jurusan. Jurusanku kalau saya mau SN itu ambil pilihan 1 atau pilihan 2, ini rasional tidak di universitas ini ataupun di jurusan ini kayak begitu. Atau mungkin Kak saya ini passionnya di sini, tapi saya passionnya di sini, maunya juga mau di jurusan A, tapi itu ada ketidaksetujuan dengan orang tua. Nah, itu kasus-kasus yang sering terjadi seperti itu. Nah, mungkin itu bisa ditanyakan di forum ini juga sebelum kakak-kakak kalian yang hebat ini, ada Kak Nawir, ada Kak Audrey, ada Kak Iqbal, ada Kak Nui, ada Kak Titik, ada Adwi, ada Kak Fadia, ada Kak Lisa juga. Itu kalian bisa sharing langsung di sini aja. Kita bebas kok, santai kayak begitu. Saya kembalikan ke Audrey. Benar banget tuh kata Kak Aat. Gimana kalau orang tua itu mau A, tapi kita itu mau jurusan yang lain. Nah, pasti teman-teman juga bertanya-tanya nih, apalagi yang mau berkuliah di perguruan tinggi atau sekolah kedinasan yang tidak berlokasi di Palu. Kehidupan kos itu kayak apa? Nah, ini Kak Lisa akan jadi orang yang paling tepat untuk nge-share. Kak, kehidupan kos itu gimana? Oke, halo. Jadi kalau kehidupan kosan kan Kak Lisa perkenalkan diri dulu deh. Tadi Kak Lisa lupa memperkenalkan diri ya. Sorry. Jadi halo teman-teman. Jadi kenalin, nama aku Lisa. Nama aku Liza Dabiza, tapi biasa dipanggil Lisa. Nah di sini aku pengen cerita sih gimana sih kehidupan di perantauan itu. Sebenarnya kehidupan di perantauan itu susah-susah enak sih. Enaknya itu karena kita dapat privacy-nya kita sendiri. Jadi kayak kan biasa ada tuh kalau misalnya kita belajar, misalnya kita ada tugas nih, apalagi biasa anak teknik tuh, biasa keluar kan sampai tengah malam banget. Terus itu tuh orang tua tuh biasa nggak ngerti kalau misalnya emang tugasnya kita tuh banyak. Padahal kita emang ngerjain segala sesuatu itu buat tugas kuliah. Tapi kadang orang tua tuh ada aja alasannya tuh kayak nggak ngerti gitu loh. Kenapa kita melakukan hal tersebut. Nah, di perantauan itu kalian bisa dapet private space yang kalian butuhin. Jadi kayak lebih enak aja untuk mengorganisir segala sesuatunya sendiri, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Kalaupun misalnya cuman susahnya itu sih kayak ngurusin diri sendiri. Terus kayak yang paling susah biasa ini sih makanan, karena makanan susah banget kan buat nyarinya. Terus selain makanan itu sih yang paling susah, makanan. Khususnya kalau misalnya kalian di kota-kota besar, itu kadang mengorganisir uang bulanan sama makanan yang kalian butuhin, itu tuh susah. Jadi, pintar-pintar aja sih memanajemen uang. Itu sih Kak Audrey, makasih. Makasih Kak Lisa. Nih, aku kalau nggak ada teman-teman yang nanya, mungkin aku akan... Oke, ada yang nanya. Rifki, nih dari Rifki ada pertanyaan nih Kak. Kak, saya ingin bertanya, kalau misalnya saya mau masuk ke dinasan seperti IPDN atau STTD,
tetapi ada peluang untuk mendaftar di SNMPTN. Apakah saya boleh ikut mendaftarkan SN? Dan jika dinyatakan lolos, apakah saya masih bisa mendaftar di kedinasan? Pertanyaannya ada di kolom chat. Kakak volunteer dan kakak panitia, feel free untuk jawab ya. Oke, halo semuanya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki. Nah, kan untuk tahun ini apabila kalian sudah lulus SNMPTN, maka kalian tidak bisa ikut UTBK. Nah, untuk kedinasan tahun ini sendiri yang sudah bekerja sama dengan LTMPT yang sudah sampai membuat MOU itu baru STAN. Nah, untuk kedinasan yang lain kita masih harus menunggu informasi lebih lanjut. Jadi kalau misalnya kalian ikut STAN maka harus ada nilai UTBK SOSUM. Nah, untuk kedinasan baru itu informasi yang kita dapat yang sudah bekerja sama dengan LTMPT. Nah, untuk kedinasan yang lainnya kita masih perlu menunggu informasi lebih lanjut seperti itu. Mungkin ada yang mau ingin menambahkan dari kakak-kakak? Ya, menambahkan yang perihal apakah SNMPTN itu bisa ikut kedinasan. Nah, seperti yang saudari Titik tadi bilang, itu yang baru MOU, yang baru taken MOU itu baru Politeknik Keuangan Negeri STAN. Nah, itu STAN itu sudah fix. Jadi kalau kalian ada teman-teman di sini yang mau masuk di STAN itu tidak bisa ikut SN. Kenapa? Karena mau masuk STAN itu butuh nilai UTBK. Nilai UTBK yang SOSUM. Seperti itu. Nah, tapi dari kisi-kisi live LTMPT kemarin itu bahwa dari LTMPT itu sebenarnya sudah mencoba untuk PDKT ke semua perguruan tinggi kedinasan, tapi memang yang baru MOU itu yang STAN. Nah, bisa jadi dalam masa-masa mendatang itu dia bisa jadi bisa kerjasama ke STIS, statistika, juga ke STTD maupun IPDN kayak begitu. Tapi untuk tahun kalian sekarang ini yang baru fix sejauh per hari ini kita bicara itu ya baru STAN. Jadi kalau untuk pertanyaannya Rifki tadi, apakah punya peluang di STAN tapi juga mau masuk di kedinasan, itu per hari ini bisa, tapi bisa jadi kan berubah keputusannya, bisa jadi kedinasan yang jalin kerjasama ke LTMPT itu dari STTD ataupun dari IPDN yang mau dimasuki saudara Rifki tadi. Nah, itu bisa jadi berubah seperti itu. Tapi kita harap sampai nanti hari H pelaksanaan SNMPTN maupun tes kedinasan itu tidak ada perubahan sama sekali. Seperti itu. Jadi dari Rifki bisa ikut dua-duanya, bisa ikut SN, uji peluangnya di SN, juga punya peluang masuk di kedinasan seperti itu. Karena kedinasan kan kalau kita pikir juga secara rasional, secara logis, kedinasan seperti STTD dan IPDN itu kan dia butuh juga tes fisik, berbeda dengan mungkin STAN. STAN tidak semua tes fisik. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya semata-mata dari nilai UTBK kayak begitu. Semoga menjawab. Terima kasih Kak AA dan Kak Titik atas jawabannya. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya nggak? Karena pas saya mau masuk ke perguruan tinggi juga bingung. Soshum itu apa? Saintek itu apa? Bedanya apa? Kalau linjur gimana? Dulu saya anak IPA, kok tiba-tiba nyasar di hukum? Ini gimana nih? Pasti di sini bukan cuma saya doang, kakak-kakak yang lain mungkin mau nge-share gimana nih yang linjur ini, yang agak melenceng dari SMA-nya, itu boleh nggak sih Kak sebenarnya? Mungkin saya mau nanya ke Kak Iqbal aja deh. Kak Iqbal dulu SMA-nya IPA IPS Kak, kalau boleh tahu. Saya IPA dulu. Sekarang kuliahnya di Sosum apa Saintek? Saintek. Oh, Saintek. Oh, berarti masih satu aliran ya. Ini siapa nih yang linjur-linjur nih? Ayo, ngaku. Oh, Kak Lisa sama Aat. Oke, mungkin Kak Aat sama Kak Lisa boleh dikasih pandangan nih buat adik-adiknya. Gimana sih linjur itu, kayak apakah beda, apakah lebih susah masuknya atau gimana? Oke, jadi halo lagi teman-teman. Jadi aku mau cerita soal linjur nih. Sebenarnya kenapa linjur itu karena aku emang nggak bisa di masalah
sains dan sebagainya. Bukan nggak bisa sih, kurang bisa. Jadi kayak terus pada saat SMA itu kenapa akhirnya mutusin linjur itu karena tertarik sama ekonomi sih waktu saat itu. Karena ekonominya masih yang gampang-gampang banget kan, yang masih yang simple. Jadi kayak di situ tuh mulai yang kayak gimana kalau linjur ya, soalnya kan kalau misalnya kalian aku kan dari Saintek ke Soswom. Nah itu tuh mikirnya kayak di Soswom itu bakalan nggak ada fisika, bakalan nggak ada kimia, karena aku nggak dapet basicnya kimia sama fisika sama sekali. Jadi bakalan susah kalau misalnya aku tetap lanjutin di Saintek tersebut. Jadi boleh atau enggak, boleh banget. Kalau misalnya kalian merasa emang di situ bukan passion kalian bisa linjur kok. Tapi sekali lagi, yang jangan linjur itu bukan karena kalian pengen menghindari sesuatu ya. Biasa orang-orang itu kayak pengen linjur karena pengen ngehindarin matematika. Nah, itu tuh salah persepsinya. Jadi kayak dimanapun sebenarnya kalian bakalan dapat matematika. Jadi pilihlah jurusan ataupun prodi nantinya yang emang ketika kalian belajar, kalian tuh nggak bakal jenuh. Kalaupun misalnya kalian jenuh, kalian bisa overcome itu. Jadi kayak pilihlah jurusan yang kalian never get tired of it. Kat mungkin? Mungkin langsung menambahkan, maaf mendahului dari Kak Audrey. Karena waktunya sudah mepet, mungkin saya langsung bakal menyinggung sekalian pertanyaan dari Bilal, tips mau masuk univ yang alumni sedikit. Nah, kembali dulu ke linjur tadi. Linjur itu untuk SNMPTN tahun ini sebenarnya peluang kalian itu ada, cuma tipis. Statementnya dari mana? Statementnya itu kemarin kalau kalian ikut live LTMPT itu langsung dari LTMPT-nya bilang kalau disarankan tidak linjur. Tapi apakah peluang linjur itu ada? Ada. Alumni kalian itu ada yang linjur lewat SN seperti itu. Nah, untuk terkait tips masuk univ yang alumninya sedikit, sebenarnya alumni sedikit itu berpengaruhnya pada saat SNMPTN. Dan SNMPTN itu kan variabelnya banyak, ada kedaerahan, ada alumni juga, ada nilai rapor naik atau turun, progresif atau tidak, terus ada juga portofolio berkas-berkas sertifikat kalian, lomba dan lain semacamnya. Jadi variabel untuk SNMPTN itu banyak sebenarnya. Nah, walaupun memang dari pihak LTMPT tidak mengeluarkan publikasinya secara resmi di website dan lain semacamnya bagaimana cara menilai, cuma memang kita nilainya secara empiris, secara historis, kita lihat dari tahun-tahun belakangan, oh cara penilaiannya seperti ini. Nah, kalau untuk alumni itu sebenarnya variabel yang tidak terlalu berdampak sih. Jadi kalau misalnya dari Bilal sendiri misalnya mau masuk di contoh univ A yang memang alumninya sedikit tapi bergengsi, nah itu sebenarnya yang paling diutamakan itu ininya sih, dari nilai rapor. Nah, nilai rapor itu yang paling utama. Terus habis itu juga portofolio berkas-berkasnya. Dan nilainya itu harus linear dengan jurusan. Kalau misalnya Bilal mau masuk di contoh fisika nuklir saya ambil contoh di ITB, fisika nuklir, tapi nilai yang paling tinggi itu contoh 99 di rapor, tapi itu nilai prakarya seperti itu. Nah, itu linearnya itu kurang. Tapi walaupun nanti dilihat nilai fisikanya seperti itu. Nilai fisikanya apakah progresif? Kalaupun ada yang turun di rapor, itu setidaknya turunnya 1 atau 2 derajat. Jadi 98 sebelumnya, terus semester depannya 97, 96 itu masih dalam batas aman, tapi kalau dari 98 drop hampir ke 80-an itu peluang untuk lolosnya menipis kayak begitu. Jadi alumni itu sebenarnya tidak terlalu bukan variabel yang paling berdampak untuk lolos di SN ya. Kalau UTBK itu tidak berpengaruh sama sekali. UTBK, SBMPTN Mandiri itu alumni di universitas itu 0 pun itu tidak berpengaruh karena UTBK itu fix nih variabel penilaiannya hanya dari nilai yang kalian peroleh, ataupun Mandiri juga sama. Tapi kalau SN itu variabelnya banyak, dan untuk alumni ini itu salah satu tapi tidak yang paling kuat. Nah, karena begini, kalau mungkin kita pikir juga alumninya bisa masuk ke situ, apakah punya alumni juga? Kalau pasti dia lolos karena kompetensi dirinya memang layak untuk masuk. Nah, kalau dari Bilal merasa, alumniku sedikit, tapi nilai raporku progresif, bagus, dan lain semacamnya, portofolioku untuk berkas-berkas untuk yang sesuai dengan jurusan saya mau masuk itu bagus, dan memang, untuk SN itu juga penting kalian ingat kalau jangan sampai ada 2 orang dari satu sekolah itu menuju ke satu jurusan yang sama. Nah, contohnya misalnya kayak Bilal tadi mau masuk fisika nuklir ITB, saya ambil contohnya. Terus habis itu ada teman dari sekolah yang sama, ini dari SMA Al Azhar. Nah,
misalnya si B itu temannya Bilal juga mau masuk di fisika nuklir yang sama. Ternyata kalau dari Bilal itu nilai rapornya lebih tinggi, sementara dia mungkin di pertengahan. Nah itu peluangnya Bilal lolos lebih tinggi, sementara temanmu itu untuk tidak lolos itu peluangnya untuk tidak lolos itu juga tinggi karena sangat sulit dua orang dari sekolah yang sama ke jurusan yang sama kayak begitu. Semoga membantu menjawab untuk Bilal. Terima kasih atas pertanyaan ini. Pertanyaannya juga bagus sekali. Dari teman-teman penanya, terima kasih sudah bertanya. Saya kembalikan ke Kak Audrey. Makasih Kak Aat, makasih Kak Lisa. Nah dari Bila sendiri ada mau follow up question nggak? Mungkin mau tanya lagi dengan topik yang sama. Kak Bilal mau bertanya. Oke. Oke, makasih Bilal dan terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Karena waktu juga sangat tidak memungkinkan kita untuk membuka sesi tanya jawab di termin berikutnya, maka dari itu sesi tanya jawab saya cukupkan sampai sini. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman. Kalau teman-teman itu masih pengen tahu mengenai universitas impian teman-teman, itu gampang banget. Langsung aja datang ke mana Kalisa? Nah, ini Kalisa orang yang tepat untuk mempromosikan nih kayaknya. Oke, jadi buat temen-temen nih yang masih penasaran, yang masih pengen cari tahu nih kampus mana sih yang bagus, yang akreditasinya A mungkin, atau yang emang kalian bisa tuju. Nah, kalian tuh bisa banget datang besok banget nih ke JCC, Jokodi Convention Center, besok dari jam 2 sampai jam 8 malam. Itu kalian terserah, pengen datang 1 hari, 2 hari, 3 hari pun kalian bebas. Jadi kayak kalian bisa datang di tanggal 8, di tanggal 9, dan di tanggal 10 di JCC Palu. Jangan lupa. Nah, Kalisa mau nanya, itu ada tiket masuknya nggak sih atau gratis nih? Gratis dong. Kita emang mau berbagi sama anak-anak siswa-siswa Sulawesi Tengah. Jadi acaranya benar-benar nggak dipungut biaya. Teman-teman cukup dengan protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, juga ingat jaga jarak ya teman-teman. Oke, terima kasih Kalisa. Nah, informasi tambahan juga teman-teman, nanti di fair tersebut teman-teman bisa melihat 33 universitas dari seluruh Indonesia. Luar biasa banget kan kesempatan ini. Nah, jangan lupa follow juga Instagram EduFair Palu untuk mendapatkan info-info terupdate dari kami ya. Sampai jumpa di JCC dan kita tunggu kalian di EduFair 2020 dengan alamat masing-masing. Saya Griselda Audrey pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Oke, kita kembali ke Cara kembali ke main room ada tombol leave room, nanti leave breakout room, jangan leave meeting ya.
Halo, selamat datang kembali adik-adik di Main Meeting. Yeay, gimana tadi pas di breakout room pastinya udah dengar informasi yang sangat bermanfaat dan semoga ya menumbuhkan motivasi untuk adik-adik masuk ke perguruan tinggi dan kita doakan sama-sama bisa masuk di jurusan dan universitas impian mereka. Amin. Kalau saya dulu setelah mendengarkan roadshow EduFair ini bisa langsung semangat sekali mau masuk kuliah. Apalagi memakai almet masing-masing gitu dan. Langsung kayak, aduh pokoknya saya harus masuk ini universitas ini, fakultas ini supaya menumbuhkan motivasi. Nah, betul. Oke, nah Kak Dawa, sekali lagi nih EduFair Palu 2021 ini bisa berjalan lancar karena kerja keras panitia dan tentunya dukungan para sponsor. Betul sekali. Nah, sponsornya ada apa aja? Ada Cafe Gawa, ada Our Drink and Food, terus ada Mr. Agri Untar. Nah, Our Drink and Food ini tadi kita sudah mention, tapi sekarang siapa tahu ada yang mau mengunjungi, itu alamatnya di Jalan Gajah Mada nomor 46 depan toko Zevanya Mebel. Nah, Kak Dawa, Drink and Food ini juga produk lokal dan rasanya pasti enak banget. Wah, hebat ya. Dan dibuka pada hari Senin sampai Sabtu jam 11 siang sampai 11 malam dan Minggu dari jam 5 sore sampai 11 malam. Nah, selanjutnya ada Eat Burgery. Yang Eat Burger ini menjual burger yang beda dari burger lainnya di Kota Palu. Bedanya karena mereka menggunakan daging olahan asli dan saus di burgernya tuh yang menggugah selera. Wah, tidak ngiler kalian? Wah, lapar ya. Nah, Eat Burger ini bisa kalian dapatkan di stand booth-nya di JCC Palu pada EduFair nanti, serta kalian bisa langsung kepoin IG-nya di @8.burgery. Nah, terus Kak Dawa ada produk dari Mr. Agri Untat. Jadi itu kayak aneka jus dan fresh lemon. Terus ada hal yang unik nih, ada jus kurma coklat. Wah, ini beda banget kalau ya. saya sih baru dengar jus kurma coklat. Itu gimana ya? Penasaran. Terus ada salad buah, dan salad buahnya itu terbuat dari buah-buah dan sayur pilihan. Tentunya tanpa bahan pengawet. Sehat sekali ya ini yang dicobakan. Betul sekali. Nah, selanjutnya bagi adik-adik yang masih bingung nih tentang pemilihan kuliah, pemilihan jurusan-jurusannya, atau mau tanya-tanya tentang peluang di SNPTN, sabi sekali nih. Untuk tanya-tanya ke EduMentor. Nah, EduMentor ini bisa kalian dapatkan atau bisa kalian datang di stand-nya di JCC Palu pada EduFair nanti tanggal 8 sampai 10. Betul sekali. Jadi jangan lewatkan ya. Besok sekali nih Kak Dawa, EduFair Palu 2021 itu di JCC. Nah, ini testi nih. Saya kemarin waktu tahun lalu pada saat selesai dari EduMentor ini langsung terbuka. Oh, saya mau masuk ini. Betul sekali. Ternyata peluang ini tuh cocok buat saya. Itu sangat-sangat membantu ya. Apalagi dari kakak-kakak EduFair yang berpengalaman. Itu keren sekali. Saya juga tahun lalu tuh di PGM ya. Nah, jadi kayak iya. dengan teman-teman. Jadi jangan lupa besok itu datang diajak teman-temannya. Tapi pakai protokol kesehatan. Iya. Jangan lupa gunakan masker, cuci tangan sebelum masuk, dan bawa hand sanitizer ya. Ya, betul sekali. Oke, kayaknya sudah dengar-dengar materi, sekarang kita refreshing dulu. Apa nih? Jadi kita mau main kuis dengan games, hadiahnya itu menarik sekali. Apa tuh hadiahnya? Apa ya hadiahnya? Jangan-jangan 12 Pro Max. Wow, siapa yang tidak mau? 12 Pro Max? Kalau saya mau join. Jadi kita mau main ini supaya dapat 12 Pro Max. Oke, langsung saja kita akan main kuis nih. Jadi kita seru-seruan bareng dan akan dipandu oleh Kak Aksa. Oke, semangat. Semangat semuanya. Halo teman-teman, terima kasih dari MC. Nah, kali ini kita akan kuis nih. Kan tadi sudah dengar materi. Tenang kok, kuisnya gampang kok dari materi-materi yang tadi. Bentar. Oke. Nah, kuisnya ini dalam bentuk Kahoot. Yang kalau tidak mengerti Kahoot, nanti cara mainnya kalian enter pin
di sini. Tunggu saya kirim di chat ya. Nah, di situ kalian nanti enter PIN-nya, terus sudah taruh nama dan bermain. Ayo guys, join ya. Berhadiah seperti dari kakak MC bilang. Ayo adik-adik bisa siapkan handphonenya atau bisa langsung dari laptop, bisa kalian main. Ayo guys. Yuk join. Nah udah ada nih. Guys pakai nama asli ya supaya nanti pas menang kita tahu nih siapa yang menang. Yuk, udah follow nih, ada Nazwa, Wafik, Fitria, Hujan di Bulan A. Siapa tuh? Ada Viva, Nurul, Angelica, Salsabila, Rahmi. Ayo join guys. Sudah 21 orang nih. Oke. Panitia boleh main tapi kalau juara satu bukan pemenangnya ya guys. Yang diambil pesertanya. Yuk, join yuk. Ayo masuk. Siapa nih di antara 36 orang yang mendapatkan 12 Pro Max? 30 detik. 16.24 mulai aja. Kita tunggu sampai 16.25 ya guys. Salah 17.25. Ayo guys. Udah 46 orang nih. Oke, karena sudah, kita akan mulai. Waktu setiap soalnya itu nanti 30 detik ya guys. Jadi saya start, siap-siap 1, 2, 3. Fokus ya guys, fokus. Pertanyaannya di laptop. Ini pertanyaannya. Di bawah ini yang termasuk sekolah kedinasan non-ikatan dinas adalah Akademi Kepolisian, Politeknik Kesehatan, IPDN, atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistika nih guys. Wah, ternyata masih banyak yang salah ya guys. Jadi Politeknik Kesehatan itu termasuk non-ikatan dinas ya guys. Sisanya itu masuk ikatan dinas. Siapa nih juara satu nih? Atika. Wah, Atika Aulia nih. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Dalam tes potensi skolastik, submateri yang akan diuji kecuali kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman keilmuan, pengetahuan dan pemahaman umum, atau kemampuan membaca dan menulis nih guys. Ingat ya kecuali ya guys, jangan terkecoh. Jadi tidak boleh ya guys, kalau sudah lulus SBMPTN, tidak boleh mengikuti SBMPTN lagi. Wah, masih Atika Aulia nih, nomor 1. Ayo yang lain lambung dong Atika Aulia. Oke lanjut nomor 4.
Nah, ini nih, fokus nih guys. Sistem pembiayaan kuliah yang seluruh komponen perkuliahannya dibagi rata paling tidak dalam 8 semester disebut UKT, BKT, BOPTN, atau uang pembangunan nih guys. Lima, 4, 3, 2, 1. Wah. Nah, tapi masih banyak yang salah juga ya guys. Wah, masih Atika nih guys. Aduh. Ayo guys, lama guys. Tidak guys, canda guys. Lanjut nomor 5 guys. Pernyataan benar atau salah? Apakah siswa SMA jurusan IPA dapat memilih prodi sosum untuk UTBK-nya? Gampang nih guys. Ini gampang guys. Memperhatikan materi pasti cepat nih langsung jawabnya. Wah, tapi masih ada yang salah juga guys. Oke, ini pertanyaan terakhir ya guys. Masih Atika Aulia guys. Oke, lanjut pertanyaan terakhir ya. Benar atau salah? Apakah siswa SMA jurusan IPS dapat memilih jurusan IPA dalam SNMPTN? Wah, banyak yang salah nih guys. Jadi bisa ya guys, tapi tidak disarankan guys. Karena ya itulah. Tadi sudah dengar materinya. Oke, siapa nih pemenangnya nih? Juara 3 nih Hani. Kang Soma ini siapa ini? Nomor 1, siapa ya? Oh, Rani. Wah. Hasilnya plot twist ya guys. Nah, bagi pemenang nanti aplaus dulu. Nanti ya boleh. Boleh. Nanti pemenangnya segera hubungi panitia ya guys untuk konfirmasi hadiahnya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih teman-teman. Nah, selamat ya buat yang menang tadi. Dan menunggu untuk panitia hubungi ya. Ya, jangan lupa di unboxing 12 Pro Max ya, oke? Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan materi, sudah mendapatkan banyak informasi yang valid, sudah main games juga. Nah, sekarang kita sampai di penghujung acara nih. Tapi jangan dulu Kak Dawa. Apa tuh? Nah, sebelum menutup acara mungkin Kak Dawa tuh mau kasih pesan-kesan untuk adik-adik yang mau masuk perguruan tinggi, itu bagaimana tips triknya itu bagaimana Kak Dawa? Dari saya tips dan triknya tetap semangat, jangan lupa belajar. Asik. Yang belum belajar UTBK tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Kalau masih bingung tentang perkuliahan dan peluang-peluang jurusan, Sabi datang di Edu Mentor. Terus jangan lupa nih, besok ada Edu Fair Palu 2021 dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Jadi dari hari Jumat sampai hari Minggu. Jangan lupa dia ajak teman-temannya untuk datang ke fair. Oke. Nah, selanjutnya sebelum menutup, kita foto bersama dulu. Adik-adik bisa on cam ya, supaya masuk. Ayo, buat panitia dokumen. Sudah open cam semua? Ayo. Teman-teman pasang gaya andalan ya. Gaya andalan. Yang sekece mungkin. Oke? Oke, hitungan ketiga. 1,
3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita tiba di penghujung acara. Saya Zara, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan teman saya Dawa, pamit undur diri. Jangan lupa datang di Fair Campus 2021 di JCC. Yeay. Terima kasih semuanya. Terima kasih TBK. Thank you guys. Boleh deh. Jangan jadi keluar.